infeksi Plasmodium itu menggigit manusia, maka dia akan di air liur nyamuk tadi akan mengandung suatu sporozoid yang yakni calon hidup si Plasmodium tadi. Jadi proses infeksi itu akan mengeluarkan nyamuk, itu akan menghasilkan sporozoid yang dalam waktu 30 menit dia akan langsung mencapai hepatosit. Hepatosit itu merupakan sel dari hepar. Kemudian di dalam hepatosit dia akan berubah menjadi skizon. Nah ini, jadi satu tetes air liur atau satu kali gigitan nyamuk itu mengandung kurang lebih 40.000 dari si skizon itu. Kemudian selanjutnya sel hepar yang mengandung skizon tadi dalam waktu 5-6 hari itu akan mengalami pemecahan, jadi hepatositnya itu pecah, kemudian menghasilkan suatu merozoid, yang mana merozoid ini akan menginfeksi sel darah merah atau eritrosit. Kemudian di dalam eritrosit dia akan mengalami siklus, yang mana nanti merozoidnya akan berubah menjadi tropozoid, lalu tropozoid akan menjadi skizon kembali di dalam sel darah merah. Nah, setelah itu sel darah merahnya akan pecah dalam waktu 48 jam. Nah, proses siklus ini disebut dengan siklus enteroeritrositik. Jadi artinya siklus yang terjadi di dalam sel darah merah. Sedangkan siklus dari sini ke sini disebut dengan siklus exoeritrositik atau siklus yang berada di dalam sel hepar atau di luar sel darah merah. Nah, ketika merozoidnya sudah tadi sel hepar yang pecah menghasilkan merozoid, dia akan terbawa masuk ke dalam aliran darah lalu berkembang di dalam sel darah merah atau eritrosit. Dalam eritrosit dia berubah menjadi tropozoid, tropozoid dia menjadi skizon, nanti akhirnya pecah. Nah, proses pemecahan inilah yang akan menghasilkan suatu kondisi klinis atau simptom dari malaria itu yang ditandai dengan demam yang cukup tinggi dan berlangsung selama 48 jam. Nah, pada fase ini tuh dia tidak ada gejala yang dirasakan oleh manusia yang terinfeksi. Namun ketika sudah masuk ke dalam siklus siklus dalam sel darah merah tadi, kemudian mengalami pemecahan sel darah merah, nah itulah baru yang menyebabkan kondisi klinis seperti demam, kemudian nyeri, dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan siklus yang terus-menerus. Kemudian bagian dari tropozoid tadi ada yang menjadi gametosit. Gametosit ini merupakan suatu bakal makhluk hidup lagi dari si Plasmodium, yang mana nanti dia terbagi menjadi dua, ada mikrogametosit, ada makrogametosit. Jadi yang mikro itu yang jantan, yang makro itu yang betina. Nanti dia akan mengalami proses. Nah, yang adanya makro dan mikro ini nanti akan diisap nyamuk lagi ketika dia mengisap darah manusia. Nanti selanjutnya di dalam tubuh nyamuk, mikro dan makro tadi akan mengalami fertilisasi menjadi zigot. Nanti zigot menjadi ookinet, yang mana dia menempel di sepanjang dinding usus dari nyamuk tadi. Nanti dalam waktu 8-15 hari dia mengalami proses porogenesis dan transformasi menjadi oosit. Nanti oosit terakhir akan berubah menjadi sporozoid yang sifatnya infektif pada manusia. Jadi yang dari siklus kedua sampai kelima itu berada di dalam tubuh manusia. Sedangkan siklus 6 sampai siklus 7 itu berada di tubuh nyamuknya, begitu. Jadi yang menginfeksi itu adalah di fase ini, sedangkan yang fase ini adalah proses pembentukan plasmodium di dalam tubuh nyamuk. Nah, kenapa kita harus paham ini? Karena nanti berkaitan dengan proses mekanisme aksi dari obat-obatan yang ditargetnya yang mana, yang fase mana, seperti itu. Sekarang kita lanjutkan metabolisme hem pada Plasmodium. Jadi Plasmodium itu kan merupakan suatu parasit ya. Jadi dia itu menumpang hidup pada inangnya bertujuan untuk mengambil nutrisi atau sari makanan yang diperlukan untuk kelangsungan hidup Plasmodium itu. Nah, di dalam tubuh Plasmodium atau parasit tadi, jadi dia itu fungsinya dia itu mengambil nutrisi dari hemoglobin
si host atau manusia dalam hal ini. Nah, gimana? Jadi di dalam ini yang merah lingkaran terluar ini sama sebenarnya gambarnya, cuma ada yang lebih lengkap gitu. Jadi yang bagian luar ini adalah sel darah merah. Jadi proses ini karena kan tadi plasmodium itu kan dia berkembangnya di dalam sel darah merah. Nah, jadi di dalam sel darah merah itu kan ada hemoglobin karena dia sumber makanannya adalah hemoglobin. Dia berharap untuk mendapatkan asam amino dari pemecahan protein hemoglobin. Nah, sedangkan yang bagian hijau ini adalah tubuh dari si plasmodiumnya. Nah, di dalam plasmodium itu terdapat suatu vakuola yang berfungsi untuk mencerna makanan, sehingga dihasilkan suatu energi. Nah, di mana di dalam proses, di dalam vakuola itu, jadi hemoglobin tadi masuk melalui sitosom pada plasmodium tadi melalui proses transport vesikel. Nanti masuk ke dalam vakuola, ada hemoglobin. Lalu di dalam hemoglobin itu terdapat di dalam vakuola itu terdapat suatu enzim yang namanya protease yang berfungsi untuk memecah hemoglobin menjadi suatu peptida dan juga HEM. HEM itu adalah suatu protein yang mana di dalamnya itu terdapat inti besi, besi Fe2+. Nah, nanti HEM ini akan mengalami proses oksidasi menjadi hematin. Hematin itu nanti akan mengalami dimerisasi menjadi suatu hemozoin yang mana sifatnya itu tidak toksik. Sedangkan HEM itu sangat toksik bagi protozoa, sehingga dia memiliki mekanisme untuk menanggulangi toksisitas di dalam dirinya dengan cara mengoksidasinya menjadi hematin, lalu mempolimerisasinya menjadi hemozoin. Nah, nanti small peptidanya itu akan dipecah lagi menjadi peptidase dan menjadi asam amino yang kemudian digunakan sebagai energi atau sumber makanan dari si plasmodium ini. Jadi begitu. Jadi plasmodium tadi berkembangnya kan di dalam sel darah merah. Di dalam sel darah merah ada hemoglobin. Nah, dia mencerna hemoglobin itu dengan mekanisme seperti ini. Jadi di bagian vakuola, di bagian organela sel dari si plasmodium itu terdapat beberapa enzim, ada protease yang berfungsi untuk memecah hemoglobin menjadi HEM dan juga small peptida. Lalu small peptida ini nanti dipecah lagi oleh enzim peptidase sehingga diperolehlah asam amino yang lebih sederhana yang nantinya akan digunakan sebagai sumber makanan. Nah, sedangkan HEM itu kan dia protein yang mengikat besi. Nah, itu sifatnya toksik bagi si plasmodium. Namun tubuhnya memiliki mekanisme untuk menetralkan dari toksisitas HEM tadi dengan cara mengoksidasinya terlebih dahulu menjadi hematin, Fe2+ menjadi Fe3+, lalu kemudian dimerisasi menjadi hemozoin. Nah, hemozoin ini sifatnya tidak toksik bagi plasmodium. Begitu. Kemudian saya lanjutkan klasifikasi antimalaria itu ada yang pertama inhibitor metabolisme HEM. Jadi tadi yang sebelumnya saya jelaskan terkait metabolisme HEM itu nanti bisa dihambat dengan penggunaan kloroquine, quinin, dan quinidin, mefloquine, dan artemisinin. Lalu inhibitor transport elektron, itu contoh obatnya ada primaquine atau vakuon. Lalu ada inhibitor translasi protein, doxycycline, tetracycline, dan clindamycin. Ini seperti antibiotik yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Lalu ada inhibitor metabolisme folat seperti sulfadoxin dan pirimetamin serta proguanil. Jadi untuk antimalaria juga bisa kita menggunakan beberapa antibiotik yang mentarget proses translasi protein karena parasit juga memerlukan sintesis protein, jadi nanti bisa dihambat pada bagian tersebut. Nah, berdasarkan fasenya itu bisa yang bekerja di skizontisida jaringan, ada yang kalau jaringan berarti dia di hepar, kemudian kalau skizontisida darah berarti dia di dalam sel darah merahnya, fase enteroeritrositik. Kemudian ada yang fase gametosit yang proses sebelum fertilisasi tadi. Kemudian mekanisme antimalaria itu bisa bekerja menghambat proses pembentukan gamet. Itu contohnya primaquine. Jadi dia sebelum sebelum darahnya diisap lagi yang mengandung gamet tadi itu bisa dihambat. Kemudian yang kedua itu yang
menghambat fase eksoeritrositik, yakni pada sel hatinya. Jadi contohnya ada atovaquone sama primaquine. Kemudian ada yang hipnozoid. Oh ya, tadi itu saya belum jelasin hipnozoid. Jadi pada malaria yang protozoanya Plasmodium vivax dan Plasmodium ovale itu ada bentuk hipnozoid. Jadi tadi kalau kita kembali lagi ke fase ini, nah di tropozoid ini nanti dilanjutkan dia bisa berubah menjadi hipnozoid kalau yang menginfeksinya itu Plasmodium vivax dan ovale. Nah, hipnozoid itu sifatnya dorman, jadi dia itu seperti mematikan dirinya. Jadi dia itu bentuk spora yang tersimpan atau dia bersembunyi di balik sel Hepar. Nah, dia itulah yang menyebabkan kemungkinan terjadinya relapse 1-2 tahun. Jadi si hipnozoid itu dia mampu bertahan di dalam sel hati itu selama 1-2 tahun secara tidak aktif. Jadi dia tidak aktif, tidak seperti fase-fase yang lain yang memang aktif untuk mencerna si hemoglobin tadi. Tapi kalau hipnozoid itu kayak bentuk spora. Jadi dia pura-pura mati. Sebenarnya dia itu adalah bakal dari plasmodium yang nanti akan teraktivasi pada suatu kondisi. Jadi 1-2 tahun itu bisa terjadi relapse kembali. Makanya biasanya seorang yang sudah sembuh dari malaria, kemudian setelah bertahun-tahun dia bisa kambuh lagi, itu adalah karena adanya fase hipnozoid. Hipnozoid hanya terjadi pada plasmodium ovale dan vivax, sedangkan yang lainnya tidak ada fase hipnozoid tadi. Jadi yang ovale dan vivax itu dia rentan untuk mengalami relapse atau kekambuhan. Nah ini, tapi di drugs hipnozoid jadi dia hanya pada vivax dan ovale, jadi dia itu bisa dihentikan atau bisa dimusnahkan dengan penggunaan primaquine. Lalu kemudian ada obat-obatan yang efektif pada fase eritrositik, pada fase di dalam sel darah merah, seperti contohnya artemisinin, atovaquone, chloroquine, mefloquine, dan pyrimethamine serta quinine. Jadi sebenarnya obat-obat malaria ini memiliki banyak mekanisme, nggak hanya satu, seperti misalnya primaquine, itu dia bisa di fase gamet, bisa di fase hipnozoidnya, dan juga pada fase hatinya. Kemudian kalau artemisinin sama chloroquine, mefloquine, pyrimethamine, dan quinine itu dia hanya efektif bekerja pada fase eritrositik, tidak pada fase hati. Nah, makanya ini ada pembagian obat-obatan yang mana yang lebih efektif atau lebih cepat membunuhnya di fase mana. Jadi harus paham dulu terkait fase dari pertumbuhan plasmodium di dalam tubuh. Kemudian treatmentnya itu yang pertama, kalau misalnya Plasmodium falciparum atau misalnya tidak diketahui yang menginfeksi apa, kita bisa berikan atovaquone praguanil, artemisinin, kemudian mefloquine. Nah, tapi kalau misalnya chloroquine-nya sudah resisten atau tidak diketahui resisten obat apa, kita bisa gunakan quinine ditambah dengan antibiotik doxycycline, tetracycline, dan clindamycin. Gitu. Kemudian kalau misalnya chloroquine sensitive region, jadi kan ada dunia kan malaria ini sudah menjadi isu global ya. Jadi ada beberapa WHO itu sudah memetakan beberapa negara yang masih sensitif terhadap chloroquine atau yang sudah resisten terhadap chloroquine. Jadi nanti bisa dipetakan dia berada di daerah mana, maka harus mengkonsumsi obat yang masih sensitif, jangan sudah resisten seperti itu. Nah, kalau yang ini uncomplicated malaria, kalau misalnya penyebabnya vivax atau ovale, maka kita berikan chloroquine plus primaquine. Karena apa? Karena tadi fase ini kan dia punya hipnozoid tadi yang sifatnya dorman. Jadi itu bisa dimusnahkan secara menyeluruh dengan menambahkan agen primaquine, jangan hanya chloroquine. Karena chloroquine tadi kan hanya pada fase darah. Sedangkan primaquine ini untuk hipnozoid yang berada di fase hati. Jadi harus ditambahkan kombinasi ini. Kalau malaria dan knowledge itu cukup chloroquine saja karena dia memang tidak ada fase spora tadi. Nah, kalau sudah malarianya berat atau parah, kita menggunakan turunan artemisinin atau artesunat, kemudian ditambah lagi dengan atovaquone praguanil. Berarti banyak kombinasi obat-obatan apabila malarianya sudah severe atau berat.
Nah, kita bisa melakukan prevention atau pencegahan terjadinya malaria. Jadi biasanya para turis-turis yang dari mancanegara, mereka kan akan berkunjung misalnya ke daerah kita yang memang endemik malaria, maka itu mereka bisa menggunakan ini. Kalau misalnya negara yang dituju itu sensitif dengan kloroquine, maka cukup kita berikan kloroquine. Tapi kalau misalnya sudah tidak sensitif atau resisten, kita harus menggunakan yang lain seperti atovaquone proguanil, doxycycline, dan mefloquine. Nah, kalau yang selama kehamilan menggunakan chloroquine atau mefloquine. Gitu. Indonesia itu termasuk chloroquine resistance, jadi dia tidak bisa lagi menggunakan chloroquine. Atau kalau untuk pencegahan itu kita menggunakan yang lain, tapi kalau pengobatan kita boleh pakai chloroquine tapi dikombinasi dengan obat-obatan lain. Biasanya sudah menggunakan turunan artemisin. Kemudian lanjut kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah primaquine. Jadi primaquine ini bekerja pada eksoeritrositik atau di luar sel darah merah, yakni di hepar tadi, untuk mencegah kekambuhan. Karena tadi kan ada beberapa jenis plasmodium yang dia mampu membentuk dormansi pada hepar yang bertahan 1-2 tahun, maka primaquine ini efektif untuk menghilangkan itu. Nah, mekanismenya itu sebenarnya belum diketahui sepenuhnya, namun juga dengan radikal yang sifatnya merusak mitokondria dari plasmodium. Jadi ini adalah primaquine, di mana dia di dalam hepar akan dimetabolisme oleh sitokrom. Nah, kemudian satu lagi hal yang penting sebelum pemberian primaquine adalah kita harus mengukur dulu kadar G6PD dari si pasien yang akan menerima, karena nanti kaitannya dengan nanti saya bahas. Jadi primaquine di dalam hepar itu akan dimetabolisme oleh sitokrom P, lalu kemudian berinteraksi dengan G6PD, suatu enzim yang mana dengan adanya interaksi tadi akan merubah gugus hem pada hemoglobin dari Fe2+ menjadi Fe3+ atau proses oksidasi. Nah, nanti proses ini akan menghasilkan suatu radikal, yakni seperti superhidroksid, hidrogen peroksida, dan juga radikal hidroksil yang mana sifatnya sangat toksik karena radikal itu kan merusak membran mitokondria dari plasmodium. Nah, kemudian primaquine itu akan menghasilkan suatu metabolit yang sifatnya reaktif. Nah, kekurangannya itu di sini. Jadi primaquine itu dia tidak spesifik menghambat plasmodium tadi, karena kan plasmodiumnya ada di dalam sel darah merah. Jadi ketika primaquine-nya menghancurkan si plasmodium, mau tidak mau sel darah merah kita juga akan rusak, akan hancur, sehingga terjadilah methemoglobinemia, lalu menyebabkan oksidatif stres, sehingga akhirnya menyebabkan pecahnya sel darah merah atau hemolisis. Makanya salah satu efek samping dari penggunaan primaquine itu adalah terjadinya anemia serta methemoglobinemia. Jadi ini beberapa pertimbangan juga, nanti kalau kita melakukan pengobatan kan kita bisa mempertimbangkan antara resiko dengan manfaat yang akan kita dapatkan. Kalau misalnya lebih besar manfaat, maka pengobatan itu dapat dilanjutkan. Karena makanya tadi, jadi sebelum melakukan pemberian primaquine atau sebelum menggunakan primaquine, pasien itu harus tahu dulu berapa sih kadar normal G6PD-nya. Jadi G6PD itu berfungsi untuk menjaga konsistensi dari sel darah merah kita. Jadi ketika G6P ini kekurangan di dalam tubuh si pasien, terus ditambah dengan primaquine, maka kerusakan sel darah merah itu semakin parah dibandingkan dengan orang yang memiliki G6PD yang normal seperti itu. Makanya harus di-assessment dulu berapa. Nah, untuk orang-orang dengan G6PD yang rendah itu kontraindikasi, dia tidak boleh diberikan primaquine ini. Jadi sebenarnya G6PD itu berfungsi untuk proses melindungi atau menjaga konsistensi dari sel darah merah kita dengan cara berinteraksi dengan GSH. Jadi GSH itu adalah suatu glutation, suatu enzim antioksidan yang berperan dalam proses menangkal radikal bebas. Tadi kan si primaquine ini kan menghasilkan banyak radikal bebas. Nah, kalau masih
G6PD-nya normal sehingga GSH-nya normal juga, maka ada proses penangkalan atau benteng dari sel darah merah kita sehingga dia kurang sensitif terhadap adanya agen oksidatif tadi. Jadi dia hanya spesifik menyerang si plasmodiumnya saja, tapi dia masih bisa mempertahankan kondisi sel darah merah kita. Tapi kalau misalnya G6PD-nya sudah kurang sehingga menyebabkan penurunan jumlah GSH, maka tidak ada lagi benteng dari sel darah merah kita. Jadi si plasmodiumnya mati, sel darah merah kita juga akan mengalami hemolisis seperti itu. Maka itu uniknya dari Primaquine ini. Jadi harus di-assessment dulu kadar G6PD pasien yang akan menggunakan. Kemudian yang kedua adalah chloroquine. Jadi obat yang kedua itu chloroquine. Dia bekerja dengan cara menghambat pembentukan hemozoin sehingga terjadi akumulasi hem yang bersifat toksik bagi plasmodium dan menyebabkan kematian sel. Tadi sebagaimana yang telah saya jelaskan di awal bahwa si plasmodium itu kan dia akan mencerna hemoglobin kita untuk mendapatkan asam amino sebagai nutrisinya. Nah, prosesnya hemoglobin tadi kan dipecah menjadi hem dan asam amino. Nah, hem inilah yang sifatnya toksik bagi si plasmodium. Tapi si plasmodiumnya punya suatu enzim yang berperan untuk mengubah hem menjadi hemozoin sehingga tidak toksik. Jadi dia bisa dapat asam aminonya, dia juga bisa terhindar dari toksisitas hem dengan cara mengubahnya menjadi hemozoin. Tapi chloroquine itu bekerja menghambat pengubahan hem menjadi hemozoin sehingga fase ini tuh tidak ada. Jadi tidak ada yang mampu mengubah hem menjadi hemozoin. Akibatnya terjadilah akumulasi hem yang sifatnya toksik bagi si protozoa plasmodium tadi. Akibatnya terjadilah lisis atau kematian sel dari plasmodium tadi. Kemudian lanjut ke obat selanjutnya adalah atovaquone dan praguanil. Jadi atovaquone praguanil ini merupakan suatu kombinasi yang mana dia digunakan untuk resistensi chloroquine. Jadi kalau chloroquine-nya tadi sudah resisten, terus lainnya adalah kita menggunakan atovaquone praguanil. Jadi dia juga digunakan untuk pengobatan dan pencegahan pada traveler dari luar area endemik. Jadi biasanya banyak traveler dari mancanegara yang misalnya berkunjung ke daerah kita atau endemik malaria itu mereka melakukan profilaksis atau pencegahan dengan menggunakan atovaquone dan praguanil ini sehingga dia bisa diharapkan terhindar dari terinfeksinya malaria ketika berkunjung ke daerah kita seperti itu. Nah, mekanismenya apa? Atovaquone itu dia menghambat transport elektron mitokondria pada sintesis ATP dan pirimidin. Nah, sedangkan praguanil ini merupakan suatu prodrug di mana dia di dalam tubuh si plasmodium akan diubah menjadi sikloguanil, yakni metabolit aktifnya yang berfungsi untuk menghambat dihidrofolat reduktase pada sintesis DNA. Jadi secara skematik itu proses pembentukan ATP memerlukan kompleks 2, quinon, kompleks 3, baru terakhir sitokrom C dan kompleks 4. Nanti akan dihasilkan suatu proses transport elektron. Nah, proses ini tuh adanya di mitokondria ya, mitokondria. Nah, si atovaquone itu dia berikatan dengan sitokrom B pada kompleks 3 sehingga menghambat terjadinya proses transfer elektron dari suatu protein ke protein lain sehingga sintesis ATP dan pirimidin itu akan terhambat. Jadi ada dua kerja. Sintesis ATP kan adanya di mitokondria, memanfaatkan proses transport elektron pada mitokondria. Nah, atovaquone bekerjanya di situ. Serta atovaquone juga bisa menghambat terbentuknya pirimidin untuk proses pembentukan asam nukleat. Nah, sedangkan praguanil itu dia bekerja dengan cara menghambat dihidrofolat reduktase, suatu enzim yang berfungsi untuk mensintesis DNA pada nukleus. Sehingga kalau semuanya dihambat, maka tidak ada lagi kehidupan dari si plasmodium itu, sehingga akan mati. Kemudian kita lanjut ke artemisinin.
Jadi artemisinin ini di dalam tubuh parasit akan diubah menjadi suatu radikal yang membentuk suatu endak atau suatu apa ya namanya, suatu gabungan begitu ya, suatu gabungan dengan hem dan protein yang bersifat toksik bagi Plasmodium. Ini sifatnya mekanisme aksinya itu mirip-mirip dengan mekanisme kloroquine tadi. Jadi artemisinin itu merupakan suatu produk ketika dia masuk ke dalam tubuh Plasmodium, dia akan mengalami aktivasi menjadi artemisinin radikal. Artemisinin radikal ini sifatnya sangat reaktif dan mengalami proses alkilasi lalu bergabung dengan Fe, dengan besi, dengan hem, serta bergabung juga dengan protein. Jadi tadi si plasmodiumnya dia kan sudah mencerna hemoglobin menjadi hem dan juga protein, globin. Nah, dengan adanya artemisinin ini akan berikatan langsung dengan hemnya sama dengan proteinnya, sehingga terbentuklah drug hem adduct sama drug protein adduct, yang mana dua hal ini sama-sama saling bersifat toksik bagi parasit tadi, bagi Plasmodium tadi, sehingga akan terjadi kematian Plasmodium. Kemudian resistensi obat-obatan anti malaria itu banyak disebabkan karena beberapa hal. Yang pertama dari sisi farmakokinetik obatnya, yang kedua dari sisi host immunity-nya. Farmakokinetik berarti kita berbicara mengenai proses apakah dari proses absorpsi obatnya kah, proses distribusi obatnya kah, proses metabolisme atau ekskresi dari obat-obatnya. Nah, hal itu kan berkaitan dengan kadar obat di dalam darah. Kalau misalnya obatnya tidak mencukupi batas minimum dari dia berefek sebagai anti malaria, maka nantinya akan berujung pada resistensi, sama halnya seperti antibiotik gitu ya. Kemudian yang kedua adalah host immunity. Jadi ketika seseorang itu terinfeksi anti malaria, itu sebenarnya sistem pertahanan tubuh kita itu sudah akan dipicu, akan bekerja untuk membunuh si parasitnya tadi. Tapi ada kadangkala tubuh kita terlalu sistem kekebalan tubuh kita mulai menurun, maka infeksinya akan meningkat, akan reaktif. Nah, terkait dengan resistensi itu seperti apa? Hal ini berkaitan juga dengan kemampuan tubuh kita dalam mengenali dari si kuman tadi, si parasit tadi. Kemudian yang ketiga adalah faktor dan environment. Jadi nyamuknya kah yang sudah membawa kuman-kuman yang resisten, kemudian lingkungannya, makanya kan ada lingkungan-lingkungan yang sudah disebut dengan resisten kloroquine, ada yang sudah masih sensitif, seperti itu kan, itu berkaitan dengan lingkungannya. Kemudian transmisi, proses pertukaran dari orang ke orang, misalnya yang resisten, satu orang yang resisten terhadap kloroquine, kemudian berinteraksi dengan orang-orang yang sebenarnya sensitif, tapi karena sudah berinteraksi, terjadi pertukaran di situ, maka juga ikut-ikutan resisten. Kemudian mutasi pada parasitnya, nah ini tentu, jadi seperti antibiotik itu bakteri-bakteri yang sudah mengalami mutasi, berarti dia tidak ampuh lagi, tidak mudah lagi untuk dibunuh menggunakan antibiotik yang sama. Begitupun dengan Plasmodium. Jadi Plasmodium itu juga bisa mengalami proses mutasi yang menyebabkan dia kebal pada obat-obatan anti malaria. Cross resistance tadi seperti proses transmisi, jadi resistensi silang yang awalnya dia tidak resisten, tapi bisa ikut-ikutan resisten. Kemudian multi resistance, jadi dia sudah resisten terhadap berbagai macam obat-obatan yang digunakan. Kemudian half life of drug, nah ini tadi, jadi waktu paruh obat itu sangat menentukan seberapa besar kadar obat di dalam darah. Semakin cepat, semakin singkat half life, ini tes tengah ya, artinya tes tengah dari obat-obatan itu, maka semakin cepat pula kadar obat menurun di dalam darah. Nah, di dalam tubuh Plasmodium sendiri itu mekanisme aksinya adalah seperti ini. Jadi beberapa golongan obat seperti atovaquone, kemudian ada artemisinin, lalu ada proguanil sulfodoksin pirimetamin, sama ada golongan quinin dan chloroquine. Jadi ada beberapa mekanisme terjadinya resistensi pada Plasmodium. Yang pertama misalnya atovaquone. Atovaquone itu dia sudah mengalami resistensi apabila sitokrom B-nya mengalami mutasi. Jadi tadi kan atovaquone itu bekerja
menghambat proses transfer elektron pada mitokondria dengan cara berikatan pada sitokrom B. Nah, kalau tempat ikatannya sudah mengalami mutasi, berarti di situ ada proses perubahan komposisi dari asam aminonya, sehingga si alfa-vakuon tidak bisa berikatan lagi dengan sitokrom B, sehingga terjadilah proses resistensi, artinya obat tadi sudah tidak bisa bekerja sesuai dengan aktivitasnya. Kemudian golongan artemisinin. Golongan artemisinin itu diperantarai melalui perubahan atau mutasi pada protein K13. Jadi protein K13 ini juga berperan penting dalam proses metabolisme atau terkait proses transfer elektron di mitokondria. Nah, jadi kalau K13 tempat berikatannya mengalami mutasi, maka obat-obatan dari golongan artemisinin itu juga tidak efektif atau resisten. Kemudian golongan proguanil, pirimetamin, sama sulfodoksin, tadi kan tujuannya atau fungsinya adalah menghambat enzim pembentukan asam nukleat, yakni di sini ada dihidrofolat reduktase dan juga dihidropreteroat sintase. Jadi kedua enzim ini apabila mengalami proses perubahan atau mutasi, maka obat-obatan proguanil dan kawan-kawan ini tidak bisa efektif lagi dalam menghambat sintesis DNA, karena enzim inilah yang digunakan oleh parasit untuk mensintesis asam nukleat di dalam tubuhnya. Adapun untuk golongan quinolin seperti quinin sama chloroquine itu memiliki mekanisme resistensi melalui adanya transporter-transporter yang terekspresi pada plasmodium tersebut. Jadi ada CRT ini chloroquine resistance transporter, ada MDR multi-drug resistant protein 1, ada MRP multi-drug resistant protein, ada NHE natrium H+ exchange protein, sama ATP4 ATPase sodium efflux pump. Jadi transporter-transporter ini dia itu diekspresikan pada plasmodium yang sudah mengalami resisten quinolin, di mana tujuannya adalah untuk mengeluarkan obat-obatan quinolin ini dari dalam selnya. Jadi ini sifatnya efflux transporter. Quinolinnya bisa masuk dan berikatan, tapi sebelum dia beraksi, dia sudah dibuang kembali ke luar sel dari plasmodium tersebut. Kemudian, nah ini tadi ya. Nah, jadi ini adalah beberapa anti malaria, kemudian penggunaannya sama mekanisme terjadinya resistensinya. Jadi seperti chloroquine itu biasanya digunakan untuk malaria yang non-falciparum uncomplicated. Jadi dia disebabkan oleh plasmodium yang lain selain falciparum. Nah, itu mekanisme tadi kan menghambat hem detoksifikasi dengan cara menghambat perubahan hem menjadi hemozoin. Nah, mekanismenya adalah adanya mutasi pada CRT, chloroquine, transporter, kemudian MDR, MRP, NHE, sama ATP mutasi. Jadi mutasi ini menyebabkan terjadinya resistensi pada obat-obatan chloroquine, amidoquine, quinine, mefloquine. Jadi obat-obat segolongan quinolin tadi ya. Nah, kemudian ada primaquine. Primaquine tadi kan bekerja sebagai radikal pada plasmodium vivax dan ovale serta anti relapse terapi juga. Jadi untuk mencegah terjadinya kekambuhan. Nah, ini mekanismenya bisa dibaca nanti. Kemudian kita lanjutkan dengan efek samping anti malaria. Jadi beberapa efek samping itu terjadi pada pengobatan anti malaria seperti GI disturbance, jadi ketidaknyamanan pada saluran cerna, kemudian ada skin rash kalau misalnya mereka memicu alergi. Biasanya kan sebagian besar antibiotik seperti clindamycin, tadi ada beberapa kita menggunakan antibiotik itu bisa memicu terjadinya skin rash. Kemudian sakit kepala, serta yang terakhir adalah pandangan yang kabur atau buram. Jadi beberapa efek samping dalam pengobatan anti malaria itu sering terjadi juga. Namun kita harus assessment apakah efek sampingnya sampai parah atau tidak. Nanti kita bisa rekomendasikan untuk proses switch atau penukaran obat dengan terapi yang lain.
Oh, sudah. Baik, terkait anti malaria itu saja yang saya sampaikan. Kita bisa berdiskusi mengenai topik hari ini, anti malaria. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Bapak izin Pak. Iya. Silakan, tadi ingin bertanya ya? Iya. Izin bertanya, tadi kalau nggak salah dengar, Bapak ada bilang kalau Indonesia resisten kloroquine. Nah, itu maksudnya orang Indonesia ini dominan resisten kloroquine atau semua orang Indonesia ini udah resisten sama kloroquine, Pak? Terus itu, kan tadi ada tuh obat anti malaria sebagai preventif. Nah, selain kalau misal kita akan mendatangi tempat-tempat yang sekiranya berpotensi bisa menyebabkan malaria, ada hal lain gitu nggak Pak yang bisa sebagai alasan kita itu menggunakan anti malaria sebagai preventif? Sekian Pak, terima kasih. Oke, baik. Jadi pertanyaannya tadi, Indonesia itu tergolong sebagai negara dengan resistensi kloroquine. Iya, jadi maksudnya di sini adalah Plasmodium yang di Indonesia itu kan Plasmodiumnya itu kalau tidak salah falciparum ya. Falciparum, kemudian ada yang Knowlesi ini adanya di Kalimantan. Nah, jadi yang falciparum itu kebanyakan mereka sudah resisten terhadap kloroquine. Jadi dalam hal ini kan kalau misalnya plasmodiumnya saja sudah resisten, berarti kan ketika orang-orang di Indonesia begitu ya, terinfeksi malaria, kemudian diketahui malarianya terkena plasmodium falciparum, berarti kita sudah tidak efektif lagi ketika menggunakan kloroquine tadi, makanya harus di-switch dengan menggunakan atovaquone dan proguanil. Jadi kalau misalnya dibilang apakah sebagian besar, ya tentu bisa hampir dipastikan bahwa orang itu sudah resisten. Dalam hal ini kita bukan berbicara orangnya, tapi berbicara si penyebabnya. Penyebabnya kan plasmodium. Nah, berdasarkan data, plasmodiumnya sudah mengalami resistensi dengan obat-obatan kloroquine, sehingga ketika digunakan itu dia sudah tidak efektif lagi untuk membunuh atau mengobati malaria tadi. Beda halnya kalau misalnya konsepnya kayak kan ada tuh resistensi itu karena karena perilaku dari si pengguna obatnya ya. Nah, itu berbeda. Tapi kalau dalam hal ini kita bisa menyebutkan kalau si plasmodiumnya itu memang sudah teridentifikasi tidak efektif lagi atau tidak sensitif lagi dengan si kloroquine tadi. Kemudian terkait kondisi preventif itu yang pertama itu ya terkait dari traveler yang dari luar untuk masuk ke Indonesia misalnya seperti itu. Maka mereka untuk jaga-jaga menggunakan proses profilaksis atau pencegahan dengan menggunakan obat-obatan atau pakuan dan proguanil tadi. Kemudian yang kedua itu pada ibu hamil tadi bisa ya menggunakan untuk tujuan preventif. Jadi ada di slide. Jadi selama proses kehamilan itu bisa menggunakan kloroquine or mefloquine selama kloroquine-nya tadi masih resisten. Jadi beberapa kondisi ini bisa digunakan untuk prevention malaria. Karena kan kalau misalnya pada kondisi ibu hamil itu sangat beresiko untuk tertular malaria, nanti yang akan bisa menyebabkan teratogenesis atau ketidaksempurnaan dalam proses perkembangan janin, sehingga ada baiknya melakukan pencegahan kalau memang di daerahnya itu endemik atau sering terjadi infeksi malaria seperti itu. Mungkin itu saja. Oh ya, sebelumnya saya ingin menjawab pertanyaan minggu lalu ya yang terkait HIV itu ya. Jadi HIV pada anak yang terpapar dari orang tuanya yang hamil itu memang harus mendapatkan terapi juga. Jadi pada anak-anak yang terpapar HIV itu biasanya akan dimulai terapi mulai usia 4 hingga 6 minggu. Jadi usia 1 bulan mereka sudah bisa mendapatkan terapi HIV, tentunya dengan assessment atau pemastian dulu apakah memang si bayi terinfeksi virus HIV. Kalau tidak kan kita tidak perlu terapi. Nah, kalau memang sudah terinfeksi, terbukti, maka
dalam usia pada usia 4 hingga 6 minggu itu sudah harus diberikan terapi. Adapun terapinya biasanya menggunakan zidofudin. Jadi zidofudin itu adalah first line terapi HIV pada anak-anak hingga bayi seperti itu. Nah, jadi pada kondisi itu kan kemarin itu regimen untuk pengobatan HIV yang pertama kita harus lihat dulu kadar CD4 plusnya. Nah, kalau pada anak-anak atau bayi yang terinfeksi HIV dari ibunya itu dia harus segera diterapi tanpa melihat umur maupun kadar dari CD4 plusnya. Nah, hanya saja yang perlu pertimbangan lagi, yang pertama tadi sebelum kita memberikan terapi kan harus dites dulu HIV-nya positif atau tidak. Yang kedua adalah dari kadar hemoglobinnya. Nah, apakah kondisi hemoglobin si bayi dalam hal ini dalam range yang normal. Kalau misalnya rendah, kita tidak boleh pakai zidofudin. Kita harus pakai yang lain. Jadi di pedoman itu disyaratkan dia menggunakan, kalau zidofudinnya kontraindikasi, karena HB-nya rendah, maka bisa diganti dengan stavudin. Jadi kemarin kan ada beberapa tuh, satu golongan ada berbagai macam obat-obatan. Nah, kalau zidofudin kontraindikasi, maka kita carikan yang segolongan, contohnya stavudin. Yang penting dia masih NRTI. Nah, cuman bedanya kalau pada anak-anak itu dia tidak banyak kombinasinya seperti orang dewasa. Orang dewasa kan 2 obat NRTI ditambah dengan 1 obat NRTI, berarti ada 3 obat. Nah, kalau pada anak-anak itu cukup 1 obat yang saya baca. Nah, nanti selama perjalanan 1 sampai 2 tahun itu kita assessment lagi, kita nilai lagi berapa HB anaknya. Nanti kalau misalnya HB-nya masih rendah, kita lanjutkan menggunakan stavudin. Tapi kalau misalnya dia sudah kembali normal atau lebih dari, biasanya 10 mg per desiliter. Kalau misalnya dia sudah lebih dari itu, maka kita kembali ke zidofudin. Karena berdasarkan penelitian yang paling safety pada anak-anak itu adalah zidofudin. Hanya saja dia memiliki efek samping anemia. Makanya kalau pasiennya sudah anemia, kita jangan berikan zidofudin, tapi kita switch sementara waktu dengan stavudin. Kenapa stavudin itu dianggap kurang aman dibanding zidofudin? Karena stavudin itu bisa menyebabkan asidosis laktat atau pengasaman cairan tubuh, sehingga nanti akan berbahaya dalam proses fisiologisnya. Maka untuk sementara waktu bisa di-switch ke zidofudin, tapi kalau hemoglobinnya sudah normal kembali, maka kita bisa kembali ke zidofudin seperti itu. Oke, itu terkait HIV yang kemarin belum terjawab. Untuk anti malaria, apakah ada lagi yang ditanyakan? Izin bertanya lagi, Pak. Iya. Mohon maaf, izin bertanya lagi. Berarti setiap daerah ini kemungkinan penggunaan obat anti malarianya ini beda-beda gitu kan ya, Pak? Iya, betul. Jadi di beberapa buku yang saya baca itu memang karena malaria ini kan sifatnya endemik ya. Endemik itu berarti lawan dari pandemi. Endemik berarti cuma di daerah tertentu. Nah, nanti proses regimen pengobatannya itu disesuaikan dengan daerah tersebut, apakah dia masih resisten, apakah dia masih sensitif, ataukah sudah resisten, nanti pemilihan obatnya itu berbeda-beda. Begitupun dengan orang yang traveling dari dan antar daerah-daerah yang sensitif ataupun tidak, itu juga sangat menentukan dia proses prevention atau pencegahan. Seperti itu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, tadi ada yang ingin bertanya lagi, silakan. Bapak, saya izin bertanya, Pak. Iya. Saya cuma pengen konfirmasi sih, Pak, yang artesemin tadi, Pak. Nah, itu tuh kan dia berikatan, terus menghasilkan produk. Nah, produknya itu toksik bagi plasmodium ya, Pak? Gimana? Yang itu, Pak. Nah, ya, Pak, yang artemisin. Nah, dia ini di tubuh parasit kan, artesemin ini bakal berikatan ya, Pak, sama dia punya produknya dari si parasit ini ya, Pak. Terus nanti menghasilkan produk yang toksik. Nah, itu juga, Pak, sama yang tadi yang di awal, Pak. Yang hemoglobin itu kan dibantu sama enzim protease. Terus diubah jadi small peptide sama heme, Pak. Berarti dia ini dihasilkan itu ya, Pak, ada 2 produk. Iya, jadi yang ini
Berarti hemoglobin dengan bantuan enzim protease akan berubah menjadi peptida. Kan hemoglobin itu kan protein ya, protein besar. Nah, protein besar. Nah, si parasit itu dia tidak langsung memecah protein menjadi asam amino, melainkan dia bertahap. Jadi hemoglobin dengan bantuan protease dia berubah dulu menjadi small peptida. Jadi peptida yang lebih kecil lagi. Kan kalau protein itu tersusun atas rangkaian asam amino yang banyak dihubungkan oleh ikatan peptida. Kalau peptida itu saya lupa ingat sih, lupa itu peptida berapa susunan asam amino supaya dia bisa disebut peptida. Kalau asam amino kan dia satuan-satuannya. Nah, kalau small peptida itu mungkin 5-10 asam amino yang bergabung itu menjadi peptida. Kalau protein kan ratusan ya, begitu ratusan peptida, karena dia polipeptida, sehingga nanti baru hemoglobin. Kita tahu kalau hemoglobin itu kan dia protein makromolekul ya. Jadi di tubuh si plasmodium itu dia dipecah dalam 2 tahap, jadi protease, small peptida, baru menjadi peptidase. Sebenarnya ini nanti ujungnya juga ke asam amino. Terus tadi terkait artemisinin ini, jadi semua obat-obatan ini bekerjanya pada tubuh parasitnya. Jadi dia hanya akan aktif ketika masuk ke dalam tubuh parasit. Dalam tubuh parasit, artemisinin akan mengalami aktivasi menjadi artemisinin radikal. Artemisinin radikal itu akan mengalami proses alkilasi, lalu berinteraksi dengan hem, dan juga dengan protein yang dipecah oleh parasit tadi. Jadi, harusnya si parasit itu dapat makanan dengan memakan hemoglobin, tapi malah dia keracunan karena memakan protein yang tergabung atau terikat dengan artemisinin tadi. Ada lagi yang ingin didiskusikan? Waktu kita masih cukup panjang. Saya izin bertanya, Pak. Ya. Tadi itu kan ada kayak dibahas kombinasi dari obat, kayak misalnya antibiotik sama kayak kloroquine gitu kan, Pak. Terus tuh misalnya nanti udah sembuh, terus sakit lagi atau kambuh itu kan Pak, yang digunakan antibiotiknya itu tetap sama atau dia naik level gitu Pak antibiotiknya? Saya belum paham Pak. Terima kasih. Jadi kombinasi. Jadi beberapa obat-obatan itu dalam pengobatan anti malaria bisa dikombinasi dengan antibiotik. Jadi kalau misalnya tadi kan antibiotik yang digunakan itu adalah antibiotik yang menghambat proses translasi seperti doxycycline, tetracycline, dan clindamycin. Nah, nanti kalau misalnya pada kondisi dia relapse atau kambuh lagi, biasanya kita tergantung apakah kita akan yang pertama itu kekambuhannya apakah severe atau tidak. Misalnya kambuhnya parah atau tidak, nanti kan menentukan terapinya apa. Nah, umumnya biasanya untuk yang mengobati relapse itu kita menggunakan regimen yang baru, begitu tidak menggunakan regimen yang lama, dikarenakan takutnya dia sudah mengalami resistensi. Karena kalau misalnya kambuh tadi ada dua kemungkinan ya. Yang pertama, apakah sudah terbentuk hipnozoid kalau memang dia plasmodiumnya vivax dan ovale. Kemudian yang kedua, apakah karena obat yang sebelumnya kita gunakan itu sudah menyembuhkan tapi kemudian terpapar lagi begitu ya. Jadi ada beberapa kemungkinan itu. Kemudian kalau terpapar lagi, apakah plasmodiumnya sama atau tidak. Nah, itu juga nanti menentukan obat apa yang kita gunakan. Tapi kalau misalnya dia misalnya pada terpapar pertama kali dia terkena vivax dan ovale, kemudian beberapa tahun kemudian dia terpapar lagi, kemudian dicek ternyata vivax dan ovale, berarti dia memang disitu terbentuk fase hipnozoid yang memang pada proses pengobatan dia tidak tereradikasi secara sempurna, maka kita bisa berikan obat yang lain, tapi primaquine sudah tidak bisa karena ini sudah digunakan pada fase sebelumnya, namun ternyata masih belum efektif dalam menghambat terjadinya relapse. Maka kita bisa gunakan assessment regimen lain seperti misalnya atovaquone atau proguanil yang memang itu regimen baru seperti itu. Jadi prinsip pengobatannya biasanya hampir sama dengan prinsip
pengobatan infeksi pada umumnya. Jadi kalau misalnya pada antibiotik itu kan kalau misalnya pasien itu kambuh atau tidak efektif lagi, maka kita ganti obat. Urutan mengganti obat itu adalah segolongan dulu, tapi dengan obat yang berbeda. Kemudian kalau memang sudah tidak efektif, baru kita naikkan ke golongan yang lebih tinggi lagi. Gitu. Baik, Pak. Terima kasih. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Minggu depan hari Jumat kita akan pertemuan terakhir, kita akan ngebahas terkait toksisitas antidotum, racun dan anti racun. Primaquine. Ada lagi yang ingin ditanyakan terkait materi hari ini atau materi-materi sebelumnya? Saya persilahkan, kita masih banyak waktu untuk berdiskusi. Memang yang untuk malaria itu materinya sangat sedikit ya, jadi beberapa slide itu sudah saya ringkas dan saya resum, dan memang beberapa golongan obatnya itu yang ini saja, sedangkan kalau antibiotik sebenarnya kan sudah saya bahas di pertemuan sebelumnya, jadi memang slide-nya sedikit. Bapak izin bertanya. Ya, baik. Silakan, siapa dulu? Dima ya? Iya, Pak. Saya ada baca gitu kan, Pak, kalau misalnya antrimisin ini kan dia bisa mengobati kanker juga. Itu kok bisa ya, Pak, dia bisa Pak, ke ngobatin kankernya juga? Anti malaria ya? Iya, Pak. Dia bisa ngobatin kanker juga, dia bisa juga ngobatin anti malaria ini, Pak. Kok bisa gitu, nah, Pak? Iya, jadi terkait obat-obatan yang seperti itu memang kita sama halnya dulu kan kayak beberapa kloroquine gitu ya, yang diduga bisa digunakan untuk COVID-19 gitu ya. Nah, itu kayak semacam beberapa hasil penelitian dari penggunaan obat yang di luar indikasi yang biasanya kita sebut sebagai off-label. Jadi beberapa obat itu dia memiliki mekanisme-mekanisme yang lebih dari satu, sehingga nanti kalau kita runut dari mekanisme-mekanisme tersebut, oh berarti ini bisa berpotensi nih untuk digunakan untuk obat penyakit apa, begitu kan, kayak misalnya penggunaan metformin yang kita tahu dia digunakan untuk anti diabetes, ternyata akhir-akhir ini bisa digunakan untuk sindrom PCOS, misalnya pada wanita yang sulit memiliki keturunan. Nah, itu biasanya disebut dengan istilah off-label. Jadi, penggunaan obat-obatan di luar indikasi yang didaftarkan. Misalnya kalau metformin kan didaftarkannya sebagai obat anti diabetes, tapi ternyata dia bisa digunakan untuk PCOS. Hanya saja yang pertama syaratnya adalah dia memang sudah terbukti aman ketika itu digunakan pada manusia. Jangan sampai ketika kita menggunakan off-label tapi tidak ada dasar ilmiahnya, kemudian itu berbahaya, maka itu sama sekali tidak diharapkan. Jadi beberapa obat-obatan anti malaria iya memang pernah saya baca juga dia sifatnya bisa sebagai anti kanker, karena tadi kaitannya adalah di sifat sitotoksiknya, jadi dia membunuh sel kan. Tadi ada beberapa kayak misalnya misalnya primaquine yang bisa menyebabkan hemolisis, kerusakan pada sel darah merah. Berarti kan kita bisa ambil nih kaitannya dengan primaquine ini dia memiliki metabolit yang reaktif. Kalau metabolit yang reaktif itu bisa kita gunakan untuk menyasar sel-sel yang memang kita ingin bunuh dengan cara menggunakan radikal bebas tadi. Nah, cuman itu saja sih. Dia efektif terhadap kanker misalnya, tapi apakah dia selektif kan kita tidak tahu, karena memang kalau prinsip pengobatan kanker itu yang pertama adalah efektif, kemudian yang kedua dia juga selektif, artinya dia hanya membunuh atau mentarget pada sel-sel yang kanker, tidak pada sel normal. Nah, kalau misalnya pada penggunaan obat-obatan anti malaria, itu resikonya itu sih yang pertama, karena tidak selektif. Dari mekanisme yang saya ceritakan saja, kita sudah bisa duga kalau dia juga bisa membunuh sel. Dia kan bisa merusak nih, sifatnya hemolitik.
dia bisa menyebabkan hemolisis melalui proses oksidatif, bla bla bla. Berarti dia juga bisa berdampak pada kerusakan sel yang lainnya. Kemudian yang kedua, kalau kloroquine ini tidak berkaitan. Karena kan sifatnya hemozoin tadi ya, ini berarti tidak bisa. Kemudian atau vakuum ini bisa juga nih, karena dia menghambat sintesis pirimidin sama sintesis DNA. Nah, hanya saja tadi, apakah dia selektif atau tidak, kemudian apakah dia juga memiliki kesamaan dengan sel inangnya, karena kan obat-obatan ini kan ditargetkan pada sel parasit. Nah, jangan sampai nanti intinya itu kita harus apa ya, kita bisa mengaitkan dengan berbagai macam hal, tapi ada beberapa yang harus kita jadikan dasar dalam mengaitkan tersebut. Misalnya, komposisi atau secara fisiologis antara parasit dengan manusia tentu berbeda. Parasit itu merupakan makhluk hidup yang sederhana dibandingkan dengan kita yang kompleks. Nanti ada beberapa sistem fisiologis yang dia tidak. Nah, kemudian kalau misalnya dia efektif pada sel kanker, yang pertama, apakah sudah teruji pada manusia? Jangan sampai data itu hanya sampai pada pengujian in vitro atau sitotoksik. Karena kan kalau in vitro itu kita langsung ngasih obatnya ke dalam sel ya. Jadi ini ada sel-sel, kumpulan sel-sel, sel kanker, terus kita berikan obatnya. Nah, itu sangat efektif karena dia langsung sifatnya in vitro. Tapi kalau sudah masuk ke dalam tubuh manusia, maka itu berbeda cerita lagi. Ada banyak enzim, ada banyak protein yang sifatnya sebagai pelindung dari tubuh manusia. Jadi tergantung assessment, tergantung hasil penelitiannya. Sama kayak misalnya dulu yang kloroquine COVID-19 itu kan baru sebatas penelitian secara in vitro, meskipun secara klinis ada perbaikan, tapi memang tidak secara signifikan setelah hasil uji klinisnya. Makanya dia tidak jadikan digunakan sebagai terapi utama dalam COVID-19. Sama juga halnya dengan sebagai anti cancer. Jadi banyak beberapa obat-obatan itu kalau kita runut satu-satu mekanismenya, kita bisa prediksi sih. Jadi misalnya, oh obat ini sitotoksik. Karena kan prinsip dari sel kanker, prinsip dari pengobatan sel kanker adalah menghancurkan atau mematikan sistem sel tersebut. Jadi semua obat yang berdampak seperti itu dia bisa aktif sebagai anti cancer juga. Kemudian itu aja ya tadi pertanyaannya ya. Ima? Iya. Terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya? Bapak izin bertanya, Pak. Ya. Tadi kalau saya nggak salah dengar kan di Indonesia itu penggunaan kloroquine itu udah tidak digunakan. Jadi ada alternatif lainnya, dia dikombinasikan sama obat apa tadi gitu kan, Pak. Nah terus yang ingin saya tanyakan, apakah kombinasi kedua obat tersebut tidak menimbulkan reaksi atau efek yang berbahaya, atau memang dari kedua obat ini tuh memang bisa dikombinasikan, Pak? Terima kasih, Bapak. Jadi kalau terkait resistensi kloroquine itu kita menggunakan regimen dosis yang lain begitu ya. Jadi kebanyakan kita sudah menggunakan ACT atau artemisinin combination therapy. Jadi ada beberapa yang sudah mengkombinasi seperti artemisinin itu kan ada golongan artesunat, artemeter itu bisa digunakan. Nah, biasanya kita mengkombinasi dengan beberapa obat lain. Misalnya dengan mefloquine, dia masih satu golongan atau satu turunan dengan kloroquine. Tadi kan kloroquine itu adalah golongan quinolin ya, karena ada cincin quinonnya. Nah, jadi ada quinin, ada kloroquine, ada mefloquine dan amodiaquine. Jadi itu beberapa kondisi pengobatan yang resisten terhadap kloroquine. Jadi kita bisa ambilkan satu golongan yang sama, misalnya quinin begitu ya, nanti dikombinasi dengan artemisinin seperti artesunat yang biasanya umum digunakan seperti itu. Jadi kombinasi ini sebenarnya tidak berbahaya karena memang sudah diuji secara klinis terkait keamanan dari penggunaan obat-obatan ini. Hanya saja memang dalam proses penggunaannya itu kita harus selalu pantau terjadinya efek samping obat tadi, karena efek samping obat itu kan kita tidak bisa hindari ya, karena dia terjadi dalam penggunaan dosis normal. Beda halnya dengan toksisitas. Kalau toksisitas memang kita harus hindari karena
Toksisitas itu terjadi pada range dosis terapi. Jadi yang harusnya kita minum 500 mg, tapi kalau kita minumnya 2 kali atau 3 kali lipat, maka itu wajar terjadi toksisitas. Tapi kalau efek samping obat, kita minum 500 mg, tapi kita juga mengalami efek samping. Jadi tidak bisa dihindari. Hanya saja kita harus maintenance, harus aware, harus warning kalau misalnya terjadi beberapa kondisi gejala-gejala tersebut. Jadi sejauh ini kombinasi-kombinasi yang disarankan oleh WHO ataupun panduan pengobatan anti malaria kita itu memang aman dan sudah dinilai atau teruji secara klinis, sehingga itu boleh dipasarkan atau boleh boleh masuk ke dalam guideline dari pengobatan ini. Baik Bapak, terima kasih Pak. Ya. Bapak, saya ingin bertanya Pak. Tapi saya tanya tentang materi HIV kemarin Pak. Jadi kan saya punya teman tuh Pak, dia itu orang tuanya ngidap HIV pas dia masih di dalam kandungan. Tapi pas dia udah lahir itu dia negatif HIV gitu Pak. Cuman fisiknya dia itu kayak rambutnya tuh rontok, giginya itu nggak normal gitu. Nah Pak, itu apakah efek samping dari karena orang tuanya kena HIV ataukah itu memang cuman kelainan dari fisiknya gitu Pak? Iya, jadi memang beberapa kasus itu tidak menjamin kalau orang tuanya selama hamil itu terkena HIV, terus anaknya juga HIV, itu tidak. Biasanya kalau orang ibu hamil terinfeksi HIV, maka bayinya itu kan harus dilahirkan secara sesar ya. Jadi dia jangan sampai plasentanya itu pecah, karena nanti di situ akan terjadi proses penyebaran HIV. Jadi bayinya harus diselamatkan, kemudian nggak boleh menerima ASI. Itu hal-hal itu harus diperhatikan kalau misalnya pada orang tua atau ibu hamil yang mengalami HIV. Kemudian terkait kondisi fisiknya saya juga tidak bisa memastikan itu hal tersebut karena apa, karena biasanya kalau dia sudah dites terus kemudian infeksi HIV-nya negatif, berarti dia aman. Itu bukan disebabkan karena proses HIV. Namun kita tidak tahu apakah orang tuanya selama hamil itu mengkonsumsi obat-obatan lain yang sifatnya dapat mempengaruhi proses fisik si bayi, itu kan kita tidak tahu ya. Nah, biasanya beberapa obat-obatan itu memiliki efek yang nanti akan sampai terbawa pada anaknya ketika dewasa. Nah, tadi kalau dari ceritanya itu mengalami kerontokan, kemudian pertumbuhannya yang tidak sempurna, berarti ini ada kaitannya dengan proses proses pertumbuhan tadi. Nah, apakah orang tuanya selama hamil itu mengkonsumsi obat-obatan yang sifatnya dapat mengganggu pertumbuhan normal si anak? Terus kalau terkait tumbuh kembangnya gimana? Apakah dia bisa dengan baik berbicara, kemudian seperti normal layaknya begitu? Gimana? Kalau itu dia normal aja sih Pak, cuman dia kayak rambutnya tuh benar-benar tipis gitu sampai kulit kepalanya tuh kelihatan, terus giginya itu kropos gitu Pak. Oh, terus apakah dia sudah melakukan pemeriksaan atau tidak? Kalau yang dia ceritain dari saya sih pas dia lahir aja itu Pak, dia yang tes HIV itu, karena kan orang tuanya terjangkit, jadi pas lahir itu katanya dia dites terus hasilnya itu negatif. Terus selama yang saat ini berarti dia juga tidak tahu ya kenapa hal itu bisa terjadi. Saya ini sih first time ya dengar, nanti kita bisa cari sama-sama mungkin kasusnya kenapa hal itu bisa terjadi. Cuman kalau untuk HIV, kalau untuk kaitannya dengan orang tua yang HIV, saya rasa tidak, karena kan sudah dites tadi kan dia tidak terinfeksi HIV, maka itu ini sih aman. Cuman proses pertumbuhan atau perkembangan janin karena kalau HIV-nya udah negatif, berarti dia selama di dalam kandungan tidak mengalami paparan dari HIV atau virus itu. Kecuali kalau misalnya ibunya positif, kemudian dia lahir terus dites positif juga, terus selama perkembangan dia mengalami kerontokan, kemudian gigi yang
sempurna seperti itu, berarti bisa dimungkinkan ada kaitan antara HIV dengan proses pertumbuhan yang tidak sempurna tadi. Tapi ternyata si temannya Nintra tadi negatif ya setelah dites. Nah, mungkin ada faktor-faktor lain yang menyebabkan hal itu, misalnya dari kondisi fisiknya si pasien atau bawaannya atau seperti apa. Begitu. Iya paham Pak. Jadi itu dia bisa jadi karena orang tuanya konsumsi obat pas selama hamil atau memang bawaan dari lahirnya gitu Pak ya, bawaan fisiknya memang gitu. Oke Pak, terima kasih. Jadi ada beberapa, ya. Ada beberapa obat-obatan yang memang dia sifatnya itu teratogenik ya, tapi teratogenik ini lebih kepada cacat fisik, tapi sebenarnya kita tidak tahu secara fisiologis apakah dia bisa terpengaruh ketika terjadi hal itu. Makanya nanti di obat-obatan itu kan ada 5 kategori A, B, C, D, dan X. Nanti itu sangat dihindari. Jadi kalau prinsipnya pengobatan pada ibu hamil itu sebisa mungkin kita tidak minum obat kalau memang tidak perlu. Kemudian kalau misalnya perlu minum obat, maka pilihlah obat yang kategorinya A. Kalau yang B itu masih aman, tapi kita sudah mulai ragu untuk untuk merekomendasikan kalau obat-obat yang sudah kategori B. Tapi kalau yang aman itu yang A itu nggak apa-apa. Misalnya parastamol itu A, berarti dia nggak apa-apa dikonsumsi ibu hamil. Cuman kalau misalnya masih bisa tanpa obat, kenapa harus pakai obat begitu? Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Bapak izin bertanya, Pak. Ya. Mengenai yang Primaquine tadi, Pak. Itu yang G6PD-nya tuh kalau misalnya menurun gitu penanganannya gimana ya, Pak? Itu diberikan obat lain apa gimana? Oke. Jadi pada pasien-pasien yang kekurangan G6PD, G6PD ini kan suatu protein. Jadi suatu enzim glukos 6-P dehidrogenase. Jadi dia sifatnya itu tidak bisa diberikan obat. Jadi pasien-pasien yang kekurangan G6PD itu sebenarnya adalah genetik atau bawaan, atau kondisi dia mengalami suatu penyakit tertentu yang memang dia kekurangan enzim. Nah, jadi memang penggunaan Primaquine ini tergantung dari ras. Jadi ada beberapa orang yang memang ras atau suku tertentu yang dia memang teridentifikasi memiliki G6PD yang cukup rendah dibanding yang normal, maka obat-obat ini tidak bisa diberikan. Jadi kan kalau ras itu dia banyak ya mempengaruhi berbagai macam hal, termasuk dengan proses genetik di dalam tubuh. Jadi termasuk kalau yang paling sering itu misalnya kayak polimorfisme genetik dari sitokrom, misalnya sitokrom P450 yang kita tahu kalau dia merupakan suatu enzim yang berperan dalam proses pemetabolismean obat. Jadi ada suku-suku tertentu yang dia memiliki sitokrom P450 aktivitasnya itu sangat tinggi, jadi dia disebut dengan extensive metabolizer. Maka orang-orang dengan kondisi seperti ini dia akan memetabolisme obat dengan cepat sehingga kadar obat itu cenderung akan berkurang dalam waktu yang cepat, sehingga biasanya akan diresepkan dengan obat-obatan yang lebih tinggi dosisnya dibanding dengan orang yang normal. Atau sebaliknya, ada orang-orang yang teridentifikasi sebagai poor metabolizer atau orang-orang dengan kondisi metabolismenya jelek atau rendah begitu. Nah, orang-orang dengan kondisi seperti ini, maka dia harus diberikan dosis yang lebih rendah dibanding dengan orang normal. Dikarenakan nanti kalau misalnya dosisnya normal, sedangkan kemampuan metabolismenya buruk, maka cenderung akan menyebabkan terjadinya toksisitas. Sama halnya dengan enzim ini, G6PD. Jadi G6PD defisiensi itu dia cenderung bawaan atau genetik. Jadi orang-orang tertentu memang sudah tidak bisa dia mendapatkan Primaquine. Jadi tidak ada penanganan bagaimana kita menambahkan menterapi agar G6PD-nya itu tinggi seperti itu ya. Jadi, tinggi dan rendah itu sebenarnya relatif. Jadi ada beberapa kadar yang diacu untuk memastikan pasien itu rendah atau normal G6PD-nya. Begitu. Baik Pak, terima kasih.
Ada lagi yang ingin ditanyakan? Permisi Pak, izin bertanya. Tapi tentang antibiotik kemarin Pak. Boleh. Ya jadi kan beberapa orang tuh ada Pak yang yang alergi sama antibiotik. Jadi sebenarnya alergi obat kayak antibiotik ini bisa sembuh atau tidak ya Pak? Soalnya ada orang yang itu dia alergi penisilin sama obat golongan beta laktam kan. Terus baru-baru ini aja sama dokternya itu dibilang udah aman buat konsumsi obat-obatan kayak penisilin sama golongan beta laktam itu. Sedangkan kan saya tahunya selama ini kalau misalnya alergi itu selama ada faktor pemicunya dia bakal muncul kan Pak, kayak misalnya ruam gitu. Jadi untuk yang kasus sampai bisa dibilang sembuh itu gimana ya Pak mekanismenya? Oke, jadi apakah alergi itu bisa sembuh? Jawabannya bisa. Jadi alergi itu adalah suatu kondisi di mana kita itu terpapar benda asing kan. Jadi tubuh kita masih asing. Gimana caranya atau mekanismenya adalah dengan terus mengenalkan benda tersebut. Kalian pernah nggak dengar cerita kalau orang alergi telur? Itu bisa sembuh karena dia makan telur setiap hari. Jadi, tapi intinya ada hal yang harus diperhatikan. Itu namanya proses desensitisasi. Jadi proses desensitisasi itu adalah proses mengenalkan bagaimana kita atau seseorang itu bisa terhindar dari alerginya. Alergi itu kan dia hipersensitif. Jadi yang tadinya misalnya pada orang A itu biasa aja, tapi pada orang B itu tubuhnya merespon secara berlebihan sehingga terjadilah alergi atau hipersensitivitas. Nah, hal-hal itu bisa ditangani dengan cara pemaparan secara berulang. Tapi yang harus menjadi catatan adalah dosisnya harus sekecil mungkin. Yang penting dia masuk. Jadi misalnya orang alergi telur, jangan juga disuruh makan langsung satu telur, tapi kita sedikit aja. Yang penting telur itu masuk di dalam tubuh. Begitu. Nah, tubuh yang setiap hari dipapar, setiap hari dimasukkan bahan yang alergi itu, nanti dia akan lambat laun akan terbiasa, akan mengenali, oh yang tadi itu gitu kan, karena tubuh kita punya sel memori ya, jadi setiap kita masukin dia ingat misalnya, nanti lambat laun dia sudah berkenalan dengan baik sehingga dia tidak merasa dia asing lagi, sehingga sistem tubuh kita akan akan tidak lagi menyerang dia secara hypersensitif, itu enggak lagi. Nah, begitupun dengan kondisi antibiotik. Jadi orang-orang yang alergi penisilin tadi katanya bisa sembuh kalau misalnya tadi dia terpapar penisilin selalu. Jadi cuman kadarnya itu harus seminimal mungkin. Jangan sampai diberikan dalam dosis yang besar karena nanti rawan terjadinya anafilaksis. Tricky sih sebenarnya, kayak semacam ragu-ragu juga karena kalau ngomongin obat kan berarti kita ngomongin sesuatu yang yang berbahaya kalau makanan, tapi sebenarnya makanan dan obat itu sama. Kalau orang alergi makanan juga respon yang ditimbulkan juga bakal sama. Cuman sayangnya kalau obat ini kan ada mekanisme toksisitas ya, yang kita cukup ragu ketika kita ingin memaparkan secara berulang atau terus-menerus. Cuman tadi bisa, syaratnya harus dalam pengawasan dokter, kemudian dia harus diberikan dosis secara berulang, dosisnya kecil aja, paling kecil berapa yang bisa dia toleransi, cukup suntikan saja di bagian-bagian lokal, jangan masuk ke dalam darah dulu. Jadi misalnya pada bagian subkutan kulit kita ambil sedikit terus kita suntikan untuk ngetes dia alergi atau tidak. Tapi kalau sampai dia masuk ke dalam pembuluh darah, kalau dia alergi kan kita repot ya, kegawat, nanti terjadi anafilaksis dan itu tidak bisa ditanggulangi dalam waktu yang cepat, maka cukup mengetesnya dalam kondisi lokal. Kalau lokal itu kan pemberiannya bisa melalui subkutan atau intramuskular, itu udah rawan karena dia sudah dekat dengan pembuluh darah. Khawatirnya nanti dia juga terserap masuk ke dalam pembuluh darah. Ya, jadi gitu ya. Memang orang alergi itu bisa disembuhkan asal rajin memaparkan antigennya. Jadi kalau secara terus-menerus kita paparkan, dosisnya harus kecil, harus sedikit, jangan yang besar. Karena kalau yang besar sekaligus, dia tetap mengenali sebagai benda asing yang
yang akan berbahaya. Tapi kalau kecil nggak akan. Dia apa namanya ya, anggap santai aja gitu sama sel-sel tubuh atau sel-sel imunnya. Tapi kalau sudah dalam besar, dia akan mengingatnya sebagai suatu serangan ke dia, maka dia akan menyerang balik secara berlebihan. Tapi kalau misalnya kecil, kita hanya cukup untuk mengenalkan diri aja, cukup kecil aja. Yang penting itu setiap hari, maka dia akan ingat, sehingga responnya tidak akan lagi berlebihan ketika bertemu dengan benda asing tersebut. Karena prinsipnya adalah kenal atau tidak kenal ya, kalau berbicara alergi. Begitu. Baik Pak, Terus kalau selama ikutin arahan dokter masih aman ya Pak? Iya, jadi kalau misalnya kalian alergi antibiotik, terus kalau kalian mau coba-coba sendiri, saya tidak bertanggung jawab, saya tidak sarankan, karena itu memang dokter yang paham ya, gimana kalau misalnya orang kondisi fisik si pasien seperti apa, kemudian mereka yang menentukan regimen dosisnya secara bertahap, sampai akhirnya si pasien itu bisa diberikan dalam dosis yang normal, itu ada tahapannya. Saya rasa itu tidak dalam waktu yang singkat. Dia pasti sudah lama perjalanannya, kita tarik ke belakang, mungkin dia sudah lama seperti itu. Oke, azan dulu. Lagi yang ingin ditanyakan?
Izin bertanya, Pak. Ya. Jadi kan pada obat atau vakuon kan mekanismenya itu kan menghambat transfer elektron di mitokondria pada sintesis ATP. Nah, lebih tepatnya kan dia menghambat sitokrom B pada kompleks 3 transfer elektron itu. Nah, kalau dihambat kan maka sintesis ATP-nya itu nggak terjadi. Nah, pertanyaan saya, ada nggak Pak itu pengaruh sintesis ATP itu terhadap plasmodiumnya? Itu Pak. Terima kasih. Pengaruh sintesis ATP pada plasmodium. Pengaruh penghambatannya ya? Iya, Pak. Iya, kan ATP kan kita tahu kalau adenosin trifosfat itu merupakan sumber energi kan, baik kita juga manusia kan memerlukan ATP dalam berbagai macam proses metabolisme tubuh kita pasti memerlukan ATP. Karena ATP ini adalah sebagai sumber energi. Kalau sama kita ataupun parasit itu dia membentuk ATP di mitokondria melalui proses transfer elektron tadi. Nah, kalau misalnya ATP-nya dihambat, sintesisnya dihambat, berarti ATP-nya kan nggak ada lagi, sehingga nanti proses metabolisme tubuhnya tidak akan berlangsung karena tidak ada energi di dalamnya, sehingga akan menghentikan proses kehidupan dari si plasmodium tadi, begitu. Ya, baik Bapak, sudah paham. Terima kasih Pak. Ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Bapak, saya mau izin memastikan. Iya. Tadi itu kan yang dari autovakuon itu kan dia cuman menghambat sintesis ATP-nya pada plasmodium aja, jadi dia nggak jadi sintesis DNA. Nah, tapi dari jawaban-jawaban Bapak yang tadi sebelumnya teman-teman saya bertanya juga Bapak menjelaskan bahwa autovakuon itu obat yang nggak spesifik ke sel-sel darah merah yang terinfeksi plasmodium aja kan Pak. Berarti dia juga bisa menghambat transfer elektron pada sintesis ATP untuk sel darah merah yang sehat juga Pak. Sebentar ya, jadi saya tadi autovakuon itu dia menghambat sistem ATP dan pirimidin ya. Nah, tadi itu pertanyaannya apakah autovakuon ini bisa menyebabkan gangguan pada sel darah yang yang normal yang sehat. Iya Pak. Yang sehat ya. Nah, jadi kalau dia memang tidak spesifik. Nah, tapi si autovakuon ini sama proguanil ini kan dia prodrug. Jadi dia hanya akan aktif ketika dia masuk ke dalam sistem tubuh si plasmodium. Jadi dia tetap akan terikat misalnya masuk pada sel darah yang sehat. Tetapi kan di dalamnya dia tidak ada plasmodiumnya, sehingga proses ini tidak dapat berlangsung. Nah, tapi kalau misalnya dia masuk ke dalam sel darah merah yang ada plasmodiumnya, terus obat ini masuk ke dalam plasmodium tadi, barulah proses-proses ini terjadi, proses perubahan atau menghambat transport elektron, menghambat pirimidin, kemudian proguanil itu menghambat enzim reduktase sintesis DNA. Nah, itu baru terjadi. Jadi dia bukan berarti obat itu menghindari sel darah merah yang sehat, tidak, tapi dia tetap bisa berinteraksi dengan sel darah yang merah. Sel darah merah yang sehat, hanya saja tidak ada perubahan menjadi metabolit yang aktif. Tapi kalau misalnya dia masuk ke dalam sel darah merah, lalu ketemu di sana ada plasmodium, lalu plasmodiumnya makan obat ini, maka barulah proses-proses ini akan berlangsung seperti itu. Jelas ya, Anggi? Iya Pak, jelas. Terima kasih banyak Pak.
Ada lagi yang ingin ditanyakan? Permisi Bapak, boleh bertanya Kak Pak? Iya, silakan. Untuk yang di bagian kloroquine Pak. Untuk bagian kloroquine itu kan mekanismenya tadi itu kan dia menghambat pembentukan si heme untuk nggak jadi hemozoin. Terus dia itu berarti berarti mekanismenya ini nggak ada langsung prosesnya untuk ke hemozoin. Berarti dia itu langsung memotong untuk menjadi akumulatif heme ya Pak. Berarti dia itu langsung mekanismenya langsung membentuk terjadinya menyebabkan kematian sel gitu Kak Pak? Atau ada proses lain? Jadi kalau untuk kloroquine itu dia mekanismenya adalah menghambat pembentukan hemozoin. Tadi kan di slide yang ini, nah pada slide ini kan proses metabolisme hem pada plasmodium. Jadi hemoglobin, dia kan makan hemoglobin ya si plasmodium ini. Nah, dengan adanya bantuan enzim protease, dia dipecah menjadi hem dan juga globin, yakni suatu protein yang mana nanti akan menjadi asam amino. Nah, si hem ini kan sifatnya toksik ya. Dia akan menyebabkan toksisitas atau keracunan pada tubuh plasmodium. Tapi dia memiliki mekanisme untuk menanggulangi itu dengan cara mengoksidasinya menjadi hematin, lalu mendimerisasi menjadi hemozoin yang sifatnya tidak toksik. Nah, obat-obatan kloroquine itu dia menghambat proses pengubahan hem menjadi hemozoin tadi. Nah, kalau misalnya ini dihambat, proses ini dihambat, maka cukup sampai di hem aja kan. Nah, hemnya ini yang nanti akan terjadi akumulasi. Sedangkan si hem ini toksik, maka akan menyebabkan kematian sel. Bisa mudahnya mungkin bisa dibilang dia keracunan besi gitu ya. Keracunan besi. Kita bisa bayangkan manusia pun kalau terkena besi dalam kadar yang tinggi juga akan keracunan. Apalagi plasmodium yang merupakan makhluk hidup yang sifatnya sangat sederhana begitu. Jelas nggak, Nur Aziza? Jelas Atau Pak, masih bingung? kasih Pak. Udah ngerti Pak alurnya, ngerti Pak. Tadi agak bingung di tengah-tengahnya itu, agak sedikit di bagian dia langsung di stop di bagian tengah, agak bingung tadi di situ saja Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Temuan terakhir kita akan ngebahas dotum dan antidotum. Nanti kalian bisa juga nanti siapkan beberapa pertanyaan mungkin yang memang masih belum jelas. Nanti biar saya konfirmasi atau jelaskan ulang gitu ya. Pertemuan terakhir hari Jumat berarti Jumat pagi. Terus nanti kita berarti harus ada tugas sama harus ada kuis karena itu nanti menjadi poin penilaian. Nanti kita kalau kuis berarti nanti cari waktu lagi ya kita untuk bisa kuis. Kemudian kalau tugas nanti saya coba pikirkan dulu 150 orang itu diapain nih? Maksudnya proses ini tugasnya gimana? Bingung juga banyak 150. Nanti saya infokan. Baik, ada lagi yang ingin didiskusikan? Kalau enggak nanti kalian bisa save, nanti bisa tanyakan saya via WA, atau nanti kita bahas di pertemuan terakhir. Dari materi pertama sampai materi terakhir.